A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali berduka ya dengan datangnya menyelimuti negeri kita ini satu kesedihan setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, dan kami berharap bagi semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan buat semuanya, sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan yang berikut ini. Sebelum hilang kontak, pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh sempat mengalami penurunan ketinggian secara signifikan. Sempat tercatat di ketinggian lebih dari 10.000 kaki, pesawat turun drastis hingga 250 kaki. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. 10 menit berselang, pesawat sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Dan sebelum akhirnya diduga mengalami penurunan ketinggian secara drastis. Data terakhir di Flight Radar 24 menunjukkan pesawat ada di ketinggian 250 kaki. Lokasi terakhir pesawat itu berada di wilayah Kepulauan Seribu di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Dan hingga dilaporkan hilang pada radar pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini sebelumnya dijadwalkan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islam Itu Indah mengucapkan turut berduka cita. Semoga orang-orang yang menjadi korban wafat syahid ini dan keluarganya juga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran yang luar biasa. Dan hari ini buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang temanya adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ini ya, kalau kita bicara masalah tentang kematian, memang kadang-kadang kita ini suka lupa, bahagia, tertawa, terbahak-bahak. Ternyata sebenarnya kematian itu paling dekat sama kita. Dan dalam Islam apakah benar hal yang paling dekat dengan kita bukanlah keluarga, bukan harta, dan yang paling dekat adalah kematian. Benarkah malaikat maut sehari ini yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca juga katanya, dalam satu hari itu bisa berkali-kali mengunjungi kita. Mohon izin penjelasannya guru kita yang terhormat Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ketika ada pertanyaan, bukankah yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga atau kerabat? Ternyata pertanyaan ini dan ungkapan ini adalah daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali salah satu ciri khas dakwahnya adalah beliau sering bertanya kepada murid-murid beliau atau santri-santri beliau. Wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling jauh? Maka berkata murid-murid Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu adalah ini. Yang paling jauh itu adalah ini, yang paling jauh itu adalah ini. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, salah. Yang paling jauh adalah yang namanya waktu yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin lagi kita bisa sampai ke sana. Lalu ditanya kembali, tahukah kalian apa yang paling dekat? Oh, kata murid-murid Imam Al-Ghazali, oh tahu wahai Imam, yang paling dekat adalah orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, benar, orang tua kita adalah yang dekat. Tapi masih ada yang lebih dekat daripada itu. Siapa itu? Wahai Imam, saudara kita mungkin. Kata Imam Al-Ghazali, betul juga, saudara kita adalah yang paling dekat. Guru kita wahai Imam, iya guru kita juga yang paling dekat. Orang yang kita kasihi, anak kita wahai Imam,
itu mereka adalah yang paling dekat, tapi masih ada yang lebih dekat daripada itu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap yang bernyawa itu pasti punya ajal. Setiap umat itu berajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau sudah datang yang namanya ajal tersebut, sudah tiba yang namanya ajal tersebut, la yastakhiruna sa'ah. Tidak akan pernah bisa terlambat sesaat pun, sedetik pun tidak akan bisa terlambat. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, dan juga tidak akan pernah maju. Berarti yang paling dekat dengan kita, jaraknya tidak sampai sesaat, adalah kematian itu sendiri atau ajal itu sendiri. Tidak peduli, Allah Subhanahu wa taala kembali katakan di dalam Al-Qur'an, engkau berada di benteng yang kokoh, engkau berada di tempat persembunyian manapun, yang paling dekat dan yang selalu mengikutimu adalah kematian. Kita lihat keluarga yang sedang berduka daripada Sriwijaya Air terjatuh atau mengalami musibah. Lihat bagaimana safety-nya, bagaimana yang namanya dicek semua pesawat, bagaimana yang namanya pilotnya sangat berhati-hati. Semua sudah dilakukan, tapi apa kata Allah? Engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh pun, kematian itu bisa mendatangimu. Seorang Nabi Sulaiman dengan segala kerajaannya mampu memerintah jin, akan tetapi kematian juga datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang yang hebat seperti Fir'aun ternyata juga datang kematian kepadanya. Seorang yang hebat seperti Qarun dengan kekayaan yang dia punya Qarun, akan tetapi kematian juga datang kepadanya. Karena kita sadar yang tidak pernah mati, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha berdiri, yang justru memberikan kepada kita kehidupan, yang justru memberikan kepada hambanya kehidupannya. Jadi subhanallah, jika kalau kembali ditanyakan, yang paling dekat dengan kita bukanlah kerabat, bukanlah orang tua, bukanlah anak, bukanlah sanak saudara, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian yang tidak bisa mundur sedetik, tidak akan bisa maju sedetik, dan pasti akan menemukan kita dimanapun tempat persembunyian kita. Shadaqallahul adzim. Allahu Akbar, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Bicara masalah kematian ini memang kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tapi alangkah baiknya buat kita semua ya mempersiapkan untuk kematian kita ini dengan bekal yang sangat luar biasa. Nah sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat ada sebuah tayangan tentang proses pencarian pesawat Sriwijaya Air. Ini dia tayangannya. Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu terus dilakukan petugas gabungan. 4 KRI dari 10 KRI yang dikerahkan TNI Angkatan Laut telah berada di lokasi jatuhnya pesawat, tepatnya di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Tanya mengerahkan armada KRI, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan tim penyelam dari Kesatuan Kopaska dan Denjaka. Pertama kita menyiapkan KRI yang dari Hidros, yang memang spesialis untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Hari ini juga malam ini juga akan berangkat. Kemudian tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka. Seperti saya Bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan. Tanya dari TNI Angkatan Laut, Polres Kepulauan Seribu telah mengerahkan 2 unit kapal cepat ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Proses pencarian dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Eko Wahyu. Sebelumnya pada Sabtu sore, anggota Polres Kepulauan Seribu, petugas damkar, serta nelayan menemukan sejumlah serpihan diduga bagian pesawat Sriwijaya Air. Allahu Akbar, ya kalau kita lihat dari tayangan tadi, ya ini proses pencarian ini masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Dan memang mengalami banyak sekali kendala karena memang kalau kita bicara di laut ini memang nggak semudah apa yang kita bisa lakukan seperti apa yang kita cari di darat. Nah tapi pertanyaannya bukan itu, sebenarnya kalau kita bicara masalah Islam, kalau kita bicara Islam, benarkah dalam Islam ini seberat apapun musibah dan ujian dari Allah dan Rasulullah itu selalu mengingatkan kita katanya untuk selalu husnuzon. Tapi ini yang saya bikin pertanyaan kita, mungkin jamaah yang di rumah juga sama-sama bertanya ya. Kenapa kok kalau seandainya ya kenyataan harus berakhir pahit, terus kok kita sampai kehilangan orang yang kita cintai, kok kita masih harus husnuzon? Ini kan berat. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana, mohon izin, tafadhol.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap Islam itu Indah, keluarga besar dan semua yang nonton pasti ikut merasakan atas apa yang dirasakan oleh keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah. Mohon izin, mohon maaf, tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana berpulangnya ke rahmatullah. Dalam hal ini, betul kata Mas Fadli yang disampaikan tadi, ada baiknya kita berbaik sangka. Jangan pernah kita berburuk sangka akan kematian. Dan tidak ada yang meminta kematian seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Namun kita ada baiknya mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Karena Allah punya rencana terbaik buat kita. Bukankah orang yang mati terbakar itu mati syahid? Bukankah orang yang mati jatuh itu mati syahid? Dan bisa jadi ada orang yang dalam perjalanan untuk bertugas. Dan bukankah orang yang lagi bertugas pun dapat kategori mati syahid. Dan kita yang mungkin berdiam diri di rumah lalu berpulang ke rahmatullah belum tentu sebaik apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan saya juga sapa kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Dalam hal ini kita sebenarnya saya langsung katakan kepada semua orang-orang yang ikut berduka, termasuk mohon maaf tayangan-tayangan media, bahkan Islam itu Indah menayangkan spesial hari ini untuk keluarga yang ditinggalkan. Man azza musibah falahu mislu hajaru. Siapa yang dalam artian bertakziah mendapatkan pahala yang serupa dengan itu. Termasuk kita-kita ini yang lagi menghibur, yang lagi berduka. Mohon maaf, mengarahkan dari marah menjadi sabar, dari sabar menjadi ridho, dari ridho menjadi syukur. Mengarahkan supaya tidak ada merintih, meratap dan sebagainya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berbaik sangka atas kejadian yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Sekali lagi, Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Mohon maaf, bisa jadi yang berpulang ke rahmatullah saudara-saudara kita yang kecelakaan ini bisa jadi didoakan banyak orang. Bahkan orang salat gaib. Dan bisa jadi kita yang tidak seperti kejadian yang Sriwijaya ini, bisa jadi kita meninggal belum tentu didoakan oleh seluruh Indonesia. Tapi beliau yang berpulang syahid ini didoakan satu Indonesia, berduka satu Indonesia. Dan bisa jadi kita wafat pun seperti ini belum tentu didoakan dan berduka satu Indonesia. Ini kita ambil. Bahkan rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Makanya kita berkata, lah gimana ya, kasihan sekali. Tidak, kita ambil hikmah. Orang beriman itu mengambil hikmah, orang berilmu itu cari pelajaran, dan orang soleh mencari pahala di dalamnya. Dan mohon maaf kepada semuanya tanpa menyinggung perasaan siapapun. Karena ini pembelajaran besar buat kita bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan. Gara-gara ini, gara-gara ini. Saya selalu sama Sasam tadi di awal, bisa jadi mereka sudah persiapkan. Sudah disiapkan safety-nya dan sebagainya. Namun ini terjadi, ini qadarullah. Ini qadarullah. Kita cuma menjalani hidup ini dan kita tidak tahu bagaimana Allah takdirkan yang terbaik buat kita. Maka Allah berkehendak kebaikan atas hambanya dengan cara ini. Dan kembali lagi, bisa jadi orang yang sakarat di rumah itu repot sakaratnya. Ini 4 menit setelah terbang langsung tidak ada kabar, dan itu yang saya dapat informasi dari awal. Ini ya Allah ya Karim. Artinya apa? Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ternyata sakaratnya dimudahkan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, astagfirullahaladzim. Tanpa menggurui, tanpa sok tahu bahwa kami pun mengajak kepada semuanya. Ayo kita sama-sama mendoakan beliau. Karena beliau adalah saudara-saudara kita yang dalam hal ini mereka punya keluarga. Kita hibur mereka, kita turut berduka cita. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana ya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya. Berbicara kematian, mungkin kita nih ya sebagai keluarga ini kadang-kadang suka merasa kaget dan merasa sedih. Karena sebelumnya mungkin almarhum atau almarhumah ini habis bertemu dengan kita dalam keadaan sehat walafiat.
Mungkin ini juga yang terjadi oleh saya, mungkin dengan keadaan orang tua saya yang meninggal kena serangan jantung, yang sebelumnya masih bisa ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dikabarkan mereka ini nggak ada. Dan pertanyaannya gitu loh, benarkah dalam Islam kematian atau meninggal dalam keadaan yang mendadak adalah keringanan bagi terhadap orang mukmin? Nah ini yang pernah saya dapatkan juga nih, mohon izin penjelasannya guru kita Habib Muhammad Syahab. Tafadhol Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa huwal hayyul daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang semua kejadian apapun atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat rahmat. Di sini kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi? Betul, Mas Fadli mengatakan apakah betul memang ada suatu hadis yang mengatakan mautul fuj'a rahatun lil mu'min. Artinya meninggal mendadak bagi seorang mukmin, ingatkan, bagi seorang mukmin, berarti dia artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mautul fuj'ah, meninggalnya orang yang mendadak ini bagi orang yang mukmin roha. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan buat dia. Karena Allah Maha tahu. Mungkin dalam pikiran mungkin kalau memang masih panjang takut berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini kasih sayang Allah yang betul kata Ustadz Maulana tadi katakan di sini kita harus penuhkan diri kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan gambaran. Kalau kita lihat pahalanya subhanallah, guru kita juga Ustadz Maulana tadi mengatakan termasuk syahid. Memang kalau dikatakan syahid ini kan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada syahid dunia dikatakan, ada syahid dunia akhirat, dan ada orang yang syahid akhirat saja. Nah mereka-mereka ini terkategori syahid yang mana? Kalau syahid dunia saja, orang berperang di jalan Allah, tapi niatnya pengen dikenal, niatnya pengen masyhur biar meninggal dalam keadaan syahid, niatnya tidak bagus. Nah ini hanya syahid dunia, pandangan Allah di akhirat tidak dikategorikan syahid. Ada orang yang syahidnya dunia dan akhirat. Bagaimana syahid dunia dan akhirat? Berperang di jalan Allah, membela ajaran agama Allah, tapi betul-betul niatnya li'i'la'i kalimatillah, betul-betul meninggikan ajaran agama Allah. Ini namanya syahid dunia dan akhirat, tinggi derajatnya di sisi Allah. Ada orang yang syahid akhirat, termasuk menuntut ilmu, meninggal dunia. Orang yang berjalanan seperti sekarang kecelakaan atau terbakar atau sakit perut atau tenggelam di lautan. Nah ini namanya hadirin dan hadirat dimanapun pemirsa Islam itu indah. Ini besar memang secara manusiawi sedih kita yang ditinggalkan. Ini manusiawi. Baru ketemu, Masya Allah anak-anak kecil yang bayi. Secara manusiawi sedih. Pasti nggak ada yang nggak sedih. Apalagi kita nih yang bukan keluarganya sedih. Bagaimana keluarganya. Ini manusiawi. Tapi tetap apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ulama kita. Mereka termasuk syahid akhirat. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar insya Allah mendapatkan jannah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bib, saya mau nanya lagi nih Bib, nih bicara masalah tentang orang yang meninggal nih Bib ya. Ya mohon maaf sebelumnya kayak mungkin kecelakaan ini kan meninggal kan kebanyakan jasadnya nggak ditemukan nih Bib. Betul. Nah ini kan harus kita lakukan berarti sholatnya sholat gaib. Sholat gaibnya itu kita harus di tempat terjadi atau bisa di mana aja Bib?
Ini kan bisa kita kaitkan dalam ilmu fikihnya. Betul, betul. Tentunya kalau dalam ilmu fikih mungkin agak sedikit panjang, insya Allah kita bahas setelah ini. Nanti. Oh, Masya Allah. Nanti kita tunggu ya kalau gitu ya. Buat Baik. jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.